bergabung pada diskusi malam hari ini dan terima kasih kepada partisipan yang sudah bergabung juga meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi pada malam hari ini. Izinkan saya untuk memberitahukan yang bertugas pada hari ini. Aku William selaku host, ada Gunawan Adi Nugroho selaku moderator yang nantinya akan memandu jalannya diskusi. Langsung saja saya serahkan kepada Gunawan Adi Nugroho selaku moderator. Ya, terima kasih kepada Jessica Aprilia sebagai host pada acara kali ini. Perkenalkan, nama saya Gunawan Adi Nugroho dari SMA PGRI Depok. Hari ini saya bertugas menjadi moderator. Izinkan saya memperkenalkan presenter kita pada sesi ini. Presenter kita pada malam ini bernama Naila Rohma. Lahir di Jakarta 16 Juni 2005. Sekarang ia masih duduk di bangku SMA di kelas 10 jurusan MIPA di SMA PGRI Depok. Baiklah, mungkin langsung saja kita mulai penyampaian materi dari Naila Rohma yang mengangkat tema kekerasan. Silakan Naila, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, bentar. Udah ada belum, Kak? Udah ada belum, Kak? Belum. Kalau ada kendala, nanti bisa bantu ke timnya yang lain. Bantu share screen, begitu ya. Kan belajar teamwork. Kacamata. Iya, sama aku. Silakan Naila, sudah dikirim ke temannya untuk bisa dibantu share screen, Nak. Ya, sudah terlihat. Silakan, sayang. Naila, mohon maaf suaranya masih dimatikan itu. Dinyalakan dulu. Masih unmute, dinyalakan dulu mic-nya. Udah ada, Bu. Ya. Selamat datang Pak Alam, PJ Wilayah yang sudah berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rohma dari Sekolah SMA PGRI Depok. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kekerasan. Pasti kita udah nggak asing kan tentang kekerasan. Apa sih yang dimaksud kekerasan?
kekerasan. Kekerasan juga dibagi menjadi dua loh, yaitu arti luas dan sempit. Arti sempit yaitu merujuk pada tindakan berupa serangan, rusak, penghancuran terhadap diri atau fisik seseorang maupun milik sesuatu yang acara potensial menjadi milik orang lain. Kekerasan dalam arti luas merujuk pada tindakan fisik maupun tindakan psikolog yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, baik yang dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, personal atau struktural. Oh, ternyata seperti itu ya. Di dalam kekerasan juga ada jenis-jenisnya. Apa aja sih jenis-jenisnya? Ternyata jenis-jenis kekerasan itu ada kekerasan struktural, kekerasan langsung, kayak kekerasan struktural. Contoh kayak tidak dilibatkan peran masyarakat kayak di Papua di dalam industri Freeport dengan alasan tidak memiliki keterampilan atau keahlian yang memadai untuk industri. Terus ada contoh kekerasan langsung. Contoh kekerasan langsung terjadi di Indonesia, kekerasan antara etnis Dayak dan Madura di Kalimantan, penculikan wartawan oleh gerakan separatis di Aceh maupun Papua, kekerasan antaretnis Ambon Kristen dan BBM Muslim, dan sebagainya. Contoh kekerasan budaya adalah persepsi masyarakat terhadap etnis Cina. Etnis Cina dipersepsikan pelit, kurang bisa bersosialisasi, hanya mau bekerja sama dengan etnis mereka sendiri, dan lain-lainnya. Contoh persepsi. Persepsi tersebut merupakan bentuk kekerasan budaya keras karena melalui persepsi tersebut masyarakat bisa menyisihkan etnis Cina dalam pergaulan sehari-hari. Terdapat banyak kekerasan yang meliputi beberapa individu, antara lain yaitu kekerasan ibu rumah tangga, kekerasan pada anak, kekerasan masyarakat. Penyebab kekerasan tersebut adalah kayak pasangan yang berselingkuh, mabuk, penjudi, dan berperangkai buruk. Terus ada faktor ekonomi dan penghasilan rendah, dan faktor sosial budaya. Terima kasih. Jadi tentang kekerasan, saya akan kembali kepada kawan-kawan. Ya, terima kasih presenter. Materi yang sangat menarik tentang kekerasan tadi. Mungkin tadi ada dijelaskan jenis-jenis kekerasan tersebut. Mungkin bisa dijelaskan satu persatu apa yang dimaksud dari kekerasan tadi. Yang dimaksud kekerasan yang arti luas ya. 3 jenis tadi. Tadi ada 3 jenis. 3 jenis kekerasan. Bisa dijelaskan satu persatu. Kekerasan struktural itu apa, kekerasan langsung itu apa, dan kekerasan budaya itu apa? Terima Kekerasan kasih. struktural adalah kekerasan yang diciptakan oleh suatu sistem yang menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Contohnya kayak tadi, kayak tidak dilibatkannya peran masyarakat di Papua dalam industri Freeport dengan alasan tidak memiliki keterampilan atau keahlian yang memadai untuk industri. Terus kekerasan langsung.
bisa dilihat pada kasus pemukulan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan luka pada tubuhnya. Kekerasan langsung bisa juga berbentuk ancaman atau teror dari suatu kelompok yang menyebabkan ketakutan dan trauma. Contohnya kayak tadi, kekerasan antara etnis Dayak dan Madura di Kalimantan, penculikan wartawan oleh gerakan separatis di Aceh maupun Papua, kekerasan antar etnis, Ambon Kristen dan BBM Muslim, dan sebagainya. Kekerasan budaya merupakan pemicu terjadi kekerasan struktural dan kekerasan langsung, sebab sifat budaya bisa muncul pada dua jenis kekerasan tersebut. Sumber kekerasan budaya bisa bersumber dari etnisitas, agama, maupun ideologi. Udah, itu aja. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada partisipan atau yang para hadirin ingin bertanya, bisa langsung nyalakan mic-nya atau lewat kolom chat. Aku mau nanya. Iya, silakan. JJ. Gimana sih, Mai? Tadi kan jenis-jenisnya ada jenis kekerasan struktural. Terus cara mengatasi supaya tidak terjadi kekerasan struktural itu kayak gimana ya? Apa bisa diulang nggak? Putus-putus suaranya. Cara mengatasi supaya kekerasan struktural itu tidak terjadi. Putus. Kabun tadi apa? Cara mengatasi supaya kekerasan struktural itu tidak terjadi. Ya, silakan ya dijawab. Kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Nah, tadi cara agar kekerasan struktural tidak terjadi. Allah, caranya itu kayak saling menghargai sesama budaya gitu loh, Kak. Udah jelas belum, Kak? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Aku mau nanya dong. Ya, silakan Reika. Nama aku Reka Melisa dari SMA PGRI. Aku mau tanya, itu yang dimaksud dengan kekerasan struktural, nah kan itu contoh sederhananya itu bagaimana ya? Dan itu tadi kan cara
upaya agar tidak terjadi kekerasan tersebut, mohon tolong diperjelas lagi caranya kayak gimana. Tadi kan kata Naila, caranya saling menghargai pendapat. Maksudnya dari cara saling menghargai pendapat itu bagaimana Kak biar bisa nggak terjadi konflik tersebut, kekerasan tersebut, seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan Naila dijawab. Mohon maaf untuk para hadirin, mungkin ada kesalahan jaringan pada presenter kita. Mohon ditunggu. Terima kasih. Silakan dilanjut, Naila. Halo. Iya. Maaf Bu, tadi putus. Oh ya, silakan dilanjut. Baik Bu.
cara mengatasi konflik tadi kekerasan struktural itu kan terjadi pada siapapun juga kan ya. Jika dibiarkan berlarut-larut konflik dapat meluas dan menyebabkan berbagai masalah yang membahayakan seperti kekerasan yang struktural, terus kekerasan langsung, kekerasan rumah tangga. Setiap orang tentu pernah mengalami konflik tersebut, entah itu bersifat sementara atau berlangsung lama mengatasi konflik. Nah, cara mengatasinya itu ada beberapa kan. Fokus untuk menyelesaikan konflik tersebut. Terus kita harus menggunakan kepala dingin ketika menyelesaikan konflik tersebut. Terus melakukan diskusi kepada orang yang sedang sama orang yang bertengkar atau berhubungan dengan konflik itu. Terus ketika mengalami konflik mungkin membawa masalah lain yang tak terkait dengan persoalan yang ada pada diskusi itu kan. Hal itu bisa membuat pihak yang berkonflik dengan Anda atau siapapun itu merasa diserang dan tak akan menciptakan solusi untuk konflik itu. Oleh sebab itu, penting untuk memperjelas masalah yang perlu dibahas dan hanya boleh membahas masalah itu aja yang ada di masalah konflik struktural, kayak misalkan saling menghargai sesama budaya. Jika masalah lain juga perlu diatasi, maka kita harus meluangkan waktu lain untuk membahasnya. Terus ada juga jadi pendengar yang baik. Jadi kalau misalkan teman-teman kalian ada masalah sama budaya lain atau gimana, kalian jadi pendengarnya aja. Mungkin dia mau cerita sama kalian gitu. Terus kalau misalkan kalian ada konflik struktural semacam itu atau konflik lainnya, kalian kayak cari kesenangan aja dulu, terus baru kalian selesain solusinya kayak gimana gitu. Terus kayak kita sama orang itu harus saling memaafkan, menyelesaikan konflik tersebut kayak gitu. Terus kayak nentuin kesepakatan kita sama orang tersebut. Setelah sama-sama mengutarakan sudut pandang kalian masing-masing, mungkin nanti konflik tersebut dapat mengatasi itu, kekerasan struktural tersebut itu. Terus udah itu aja. Terima kasih Rika. Apakah sudah jelas, Rika? Nah, jadi pada intinya tetap saling menghargai pendapat ya. Iya. Jadi kalau misalkan misalnya nih Rika kayak punya masalah sama teman Rika, itu masalahnya kayak nggak menghargai sesama budaya. Kayak misalkan Rika kan kayak non Islam, terus Rika juga nggak menghargai sama budaya Islam itu. Jadi kita saling menghargai, bukan kayak saling membeda-bedakan agama orang gitu. Berarti kekerasan struktural ini mengarahnya pada kebudayaan ya? Iya. Kebudayaan. Berarti termasuk juga kayak misalkan dari budaya ini, ngargain budaya ini. Iya, kayak misalkan budaya Rika menghargai budaya saya, terus kayak budaya Hindu menghargai budaya saya gitu loh.
Ya mungkin jadinya toleransi ya kan. Iya, Iya, toleransi. toleransi. Tapi kan aku dulu punya tuh teman kan, kayak tinggal gitu. Yang satu tuh ada orang Jawa, yang satu ada orang Ambon, dan itu emang maaf kulitnya tuh emang hitam banget gitu kan. Dan itu dia tuh kayak dibully begitu. Dibully, terus itu kira-kira cara itunya kayak gimana? Ya tadi kayak cari solusinya kayak perjelas masalahnya gitu loh. Kayak misalkan kan kalau misalkan masalah itu kan termasuk juga ngejek teman kita sendiri. Kayak misalkan kayak gimana sih bully tahu kan? Kayak misalkan nih saya ke Rika, saya ngatain Rika kayak pendek lah, dekil lah gitu-gitu kan sama aja kayak kita kayak kita apa namanya melakukan kekerasan, tapi kekerasan fisik, bukan kekerasan ke kayak struktural tadi gitu loh. Paham loh? Wah, berarti ada sangkut pautannya juga sama konsen kekerasan rumah tangga tuh. Gimana sih? Kalau kekerasan rumah tangga tuh kayak gimana ya? Kayak ada masalah mungkin ada masalah besar atau masalah yang apa namanya masalah kecil kan diperbesar gitu, nanti jadinya kayak bakal jadi kekerasan gitu, jadi nanti ujung-ujungnya bakal lama. Kalau misalkan ada kekerasan rumah tangga ya mungkin orang tua kayak orang tua, misalkan kayak orang tua saya kayak mereka ayah saya kayak ngelakuin kekerasan sama ibu saya gitu. Jadi lebih baik kita selesain diam-diam daripada nanti anaknya kayak tahu gitu, nanti mungkin dapat dicontoh sama anak-anaknya gitu. Paham. Tapi itu apa, untuk memperselesaikan kekerasan rumah tangga tuh bukannya ada kayak pihak berwajib gitu ya, kayak contohnya kayak perlindungan KDRT gitu. Tapi kenapa sih banyak yang nggak ngelapor gitu, sedangkan jelas-jelas kan kayak KDRT itu udah di mana-mana gitu di Indonesia. Mungkin kayak misalkan anak-anaknya ngelihat KDRT pada ayah sama ibunya, pada orang tuanya kan, mungkin dia nggak tega kalau misalkan ayahnya di penjara atau ibunya di penjara kan, kayak gimana sih, nanti mungkin dia mikir nanti kalau misalkan gue lapor gue dirawat sama siapa, sedangkan kalau misalkan nggak ada nenek, nggak punya saudara siapapun kan susah, jadi dia mikir ke situ juga gitu. Oke. Terima kasih. Iya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jessica mungkin? Atau Ibu Sugi? Atau Pak Alam mungkin ingin bertanya? Kalau belum ada yang ingin bertanya mungkin saya lagi. Jadi apa sih dampak kekerasan anak terhadap psikis atau mentalnya dia gitu? Dampak Kekerasan anak. Kayak mungkin kayak punya trauma ngelihat orang tuanya berantem kan, kayak tadi contohnya Rika nanya kan kekerasan orang tua gitu, mungkin punya trauma, terus kayak punya penyakit yang dipendem gitu, jadi itu bakal jadi termasuk kekerasan anak juga. Kayak misalnya trauma anaknya itu kayak ngelihat orang tuanya nyodongin pisau ke ibunya gitu, itu mungkin bakal jadi kekerasan anak juga, bakal ke diri anaknya juga bakal ikut-ikutan kayak gitu, mungkin kayak gitu. Oke, terima kasih.
Yang lain bagaimana? Dari kolom chat ada pertanyaan dari Ibu Sugi. Menurut pengalaman presenter, apa penyebab seseorang dapat mengalami kekerasan dan bagaimana cara menyembuhkannya atau menghilangkan dalam memori ingatannya? Silahkan, Naila. Eh, kayak contohnya kayak misalkan eh, menghilangkan ingatan mereka kayak udah trauma gitu dengan cara mereka menyendiri atau cari kesenangan di luar, terus kayak main sama temen kan kayak biasanya kita main sama temen kan kayak senang-senang gitu kan, udah kayak lupa gitu sama apa yang terjadi di hari itu juga. Jadi caranya tuh kayak kita cari kesenangan sama temen atau kita cari kesenangan sendiri gitu di luar. Naila, maaf memotong. Tapi kan kalau setiap anak-anak kan berbeda-beda. Ada juga dia kayak main di luar tuh kayak happy-happy, tapi kalau misalkan di dalam tuh kayak kalau misalkan main sendiri pasti dia kan kayak ada ngerasa ada masalah. Tapi kalau misalkan lagi main gitu sama teman-temannya pasti kan kayak ngerasa happy. Tapi kan nggak tahu teman-temannya di dalam hatinya tuh kayak gimana. Jadi kalau menurut aku ya cara main-main atau menyendiri itu tuh bukan cara yang bagus, tapi kayak dengan cara konsultasi mungkin bisa jadi atau cerita ke sana kita. Iya, itu juga bisa cara konsultasi sama orang atau orang yang dipercaya sama kita, bisa diceritakan masalah kalian tuh apa, terus kayak ya emang sih kayak kita main di luar tuh kayak emang udah lupa sama masalah yang kita yang kita alami di hari itu juga. Ya jadi saya nangis. Jadi kayak gitu bisa kalian kalau misalkan punya temen atau punya orang yang bisa kalian buat curhat itu, kalian bisa kok cerita biar kayak kalian tuh kayak misalkan nih kita lagi di luar, terus kayak kalian tuh lagi kayak emosi gara-gara orang tua kalian berantem, terus kalian juga trauma. Mungkin kalian juga bisa kayak di tempat sepi kalian mungkin bisa teriak gitu kan, bisa lupain masalah kan. Kayak konsultasi ke orang yang kalian bisa bisa ceritakan masalah kalian tuh apa, biar orang tersebut kasih pendapat ke kita gimana caranya kita ngatasin masalah tersebut gitu loh. Udah itu aja. Ya mungkin ke keluarga terdekat juga, misalnya om, tante, dan juga nenek misalnya. Iya. Iya, kayak semisal tante, om, nenek. Kalau biasanya sih saya cerita ke almarhum kakek saya, tapi udah nggak ada. Sabar, naik. Ya pokoknya intinya kayak kita punya saudara ataupun teman yang bisa kalian ajak konsultasi sama masalah kalian tuh baik juga gitu. Ya, terima kasih. Reika mau ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada terakhir. Iya, silakan. Ini tentang kekerasan masyarakat. Mau tahu dong apa sih kayak kekerasan masyarakat tuh apa? Itu contoh sederhananya tuh apa? Penyebabnya apa? Terus nanti bakal terjadi juga apa? Dan cara mengatasinya itu seperti apa? Gitu. Masih. Kekerasan itu termasuk kayak kekerasan identik, kayak tindakan melukai orang lain dengan sengaja gitu. Misalkan saya kayak mukul Reika itu dengan sengaja, tapi Reikanya tuh kayak udah kesel, terus juga tindakan-tindakan yang kayak mengekang gitu loh,
kayak Reika tuh bilang, apaan sih lu tiba-tiba ngebuk gini, itu namanya kekerasan masyarakat. Penyebabnya itu kayak mungkin anak-anaknya kayak saya mungkin kayak ngelihat orang tuanya berantem ke cenderung gitu kan, kayak gimana sih, kayak dicontoh gitu loh, terus dia balas ke temennya sendiri dengan memukul temennya tersebut gitu loh. Udah jelas belum, Rey? Kalau misalkan kayak contohnya kan di kampung kayak ada maling gitu, itu dihakimi karena sama warga, itu termasuk kekerasan masyarakat gak sih? Iya, itu juga termasuk. Jadi kan banyak nih ya, ada maling, terus masyarakatnya tuh kayak langsung kayak gebukin malingnya itu. Mungkin si masyarakat juga kesel karena warga yang di tempat mereka tuh dimalingin kan. Jadi mungkin buat masyarakat tuh jangan kayak gitu juga. Kan maling bisa dibawa ke pihak yang berwajib gitu kan. Jadi nggak usah menghakimi malingnya itu. udah paham belum, Bre? Paham. Ada lagi? Mungkin Dulu itu masih ada yang belum gitu. Contoh lainnya tuh kayak gimana sih selain tadi kan kalau misalkan kayak kita itu kan kayak termasuk belum ke masyarakat lah ya, biasanya masih kayak individu per individu, tapi contoh bener-bener yang kayak masyarakatnya tuh seperti apa? Maksudnya gimana? Ini kan kekerasan dalam masyarakat ya. Tadi yang kayak di Naila contohin kan kayak Naila mereka itu kan kayak termasuk dari individu ke individu. Ini kayak contoh yang benar-benar ke masyarakat tuh apa gitu, konflik yang benar-benar ke masyarakat. Kayak memfitnah. Contohnya saya pulpen saya hilang. Terus tiba-tiba kan di samping saya itu kan ada Reika. Terus saya memfitnah si Reika, padahal si Reika tersebut nggak ngambil pulpen saya gitu loh, kayak fitnah, terus kayak mengintimidasi gitu, kayak meneror juga termasuk ke contoh penyebab kekerasan masyarakat gitu. Paham gak, Re? gimana, Reka? Oke lah. Apa Kak tadi mau ngomong apa? Mungkin Ibu Yeti ada yang ingin disampaikan? Iya, terima kasih sudah diberikan kesempatan. Bagus ya, tadi sudah diingatkan mengenai presensi. Ya, jadi yang baru hadir ya, tadi Ibu lihat ada Pak Asep, instruktur dari di luar wilayah kita. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Kemudian PJ kita juga Pak Alam ya. Jadi kalian beruntung malam ini dihadiri oleh orang-orang yang hebat ya. Kalau saya sama Bu Sugi sudah biasa datang dan menemani kalian ya. Nah, pertanyaan Ibu nih untuk Naila mengenai kekerasan, Naila. Untuk kekerasan dalam rumah tangga itu kan kekerasan yang paling dekat dengan kehidupan kita ya. Nah, banyak kasus itu ada anak bahkan dia itu dianiaya atau dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Nah, apabila kita sebagai orang di luar keluarga tersebut, tindakan apa yang harus kita lakukan apabila melihat ada anak yang di bawah umur mendapatkan kekerasan dari orang tuanya sendiri? Ya, coba Naila, terima kasih ya. Bisa juga Bu, kita kayak misalkan anak di bawah kita tuh kayak dikerasin sama orang tua gitu kan. Kayak misalkan orang tuanya kerasin anaknya gara-gara masalah sama istrinya, dan suaminya itu kayak nggak punya
solusi gitu, jadi dia ngelampiasin amarahnya sama anaknya itu. Jadi mungkin kalau misalkan orang di luar ngeliat, mungkin bisa dibawa ke berpihak yang berwajib gitu kan, kayak misalkan Pak RT, terus kayak polisi gitu, bisa dibawa ke itu Bu. Jadi kayak gimana ya, ya bisa aja kita lapor, mungkin bisa lapor atau kita menasehati orang tua tersebut agar tidak melakukan kekerasan itu lagi gitu. Ya, terima kasih. Jadi mungkin digarisbawahi melaporkan ya ke yang berwajib atau yang berenang, karena apalagi misalnya seumur Naila gitu kan, atau apa sih kamu masih kecil aja ikut-ikutan umpamanya kan, seperti itu. Soalnya pernah ada kasus, jadi waktu itu ibu pernah menghadiri di acara Depok, kebetulan ada seorang pelajar yang mendekat ke ibu, dia tanya, Bu, teman saya orang tuanya gini. Nah, sedangkan dia masih kecil, apa harus lakukan? Nah, itu hampir sama kasusnya. Jadi dengan yang tadi Naila itu memang melaporkan ya. Dah, Naila kenapa matanya? Jangan diusek-usek nanti sakit, matanya rusak. Kenapa? Taruh Bu. Tenang ya, tenang. Naila udah bagus kok ya. Tenang. Semangat Naila. Iya. Oke, untuk ini mungkin Gunawan sebagai moderator bisa menghandle terlebih dahulu. Naila bisa minum dulu mungkin biar tenang. Ayo Gun. Ya mungkin para hadirin untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Mungkin sudah cukup waktunya saya akhiri. Terima kasih untuk semua yang meluangkan waktu sudah hadir di online sharing kali ini. Terima kasih kepada yang bertugas juga, Jessica dan Naila, dan terima kasih untuk Bapak Alam, Ibu Yeti, dan Bapak Asep. Terima kasih semuanya. Mungkin juga. Naila ada kesimpulan yang bisa disampaikan? Atau... Jadi jangan jadi pelaku kekerasan dan jangan sampai jadi korban kekerasan. Memang nasib orang berbeda-beda kan. Pada intinya mental manusia juga berbeda-beda. Jangan jadikan orang lain sebagai poros sumber masalah atau jadi pelampiasan masalah tersebut ke kekerasan tersebut. Melampiasinya ke anak atau ke orang lain. Jadi jangan pernah kalian melampiaskan amarah kalian kepada anak kalian. Itu aja. Terima kasih. Oke. Iya, terima kasih Naila yang telah memberikan penyampaian materi pada malam hari ini. Saya selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada host Jessica Prilika. Baik, terima kasih kepada presenter kita pada hari ini yang membawakan materinya yang cukup menarik sekali tentang kekerasan. Terima kasih kepada Naila Rohma, bagus banget sekarang presentasinya. Dan terima kasih juga kepada Gunawan Adi Nugroho selaku moderator. Untuk seluruh partisipan diingatkan kembali untuk jangan lupa mengisi link absensinya yang sudah saya berikan di kolom chat. Mungkin diskusi pada malam hari ini saya rasa sudah cukup. Kepada Ibu Yeti, Ibu Suci, Pak Alam, Pak Asep, ada yang ingin disampaikan seperti saran atau komentar pada diskusi malam hari ini? Tempat dan waktu saya silakan. Ya, silakan mungkin dari Pak Asep atau Pak Alam dulu. Ya, dari saya tidak ada, udah bagus. Terima kasih. Ya, hanya mungkin perlu ditambahkan tuh begini. Perihal teknis ya, tadi memang kan ketika presenter itu ada kendala begitu ya, karena jaringan terlempar dan sebagainya,
moderator dan host itu harus bantu backup ya, membackup dalam arti jangan sampai roomnya jadi hening gitu, jadi kosong gitu. Jadi harus moderator harus ya menghidupkan suasana gitu, ngobrol ataupun apa. Makanya sebelum kegiatan itu kan di share player gitu ya. Ada baiknya juga materi dari presenter itu diberikan kepada host ataupun moderator sebagai backup gitu ya, sehingga nanti ketika terjadi tidak bisa share screen, tidak bisa karena terkendala jaringan terlembar misalkan, itu moderator sudah membaca materi gitu, sehingga bisa mengulaslah sedikit gitu ya, sehingga tidak terjadi kekosongan, keheningan begitu ya. Sehingga tadi partisipan nanti tidak akan merasa berada di tempat yang sunyi begitu seperti itu. Itu mungkinnya tambahannya. Jadi memang harus inilah bedanya VCT dengan kegiatan yang lain, di mana antara petugas itu sering berkolaborasi gitu ya. Berkolaborasi, tidak bisa one man show begitu ya. Walaupun presenter bisa melakukan semuanya, tapi harus berbagi peran gitu. Nah, ketika satu peran tidak bisa berjalan karena ada hal-hal yang tidak di luar perkiraan, yang lainnya bisa saling bantu, saling backup gitu, seperti itu. Itu mungkin tambahannya tuh. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Alam atas masukannya. Jadi disimak tadi ya, Jessica, kemudian Gunawan dan Naila ya. Tapi udah bagus kok ya. Mangga mungkin Pak Asep mau memberikan masukannya Pak Asep. Tapi Pak Asep tadi udah ngechat kok ya, jempol untuk kelompoknya Naila, Gunawan, dan Jessica. Terima kasih Bu Yati. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Pak Asep. Ya, betul. Ya, sebelumnya saya mohon maaf karena terlambat, karena saya baru lihat flyer, sangat sayang sekali saya terlambat gitu kan. Namun ya nggak apa-apa, tapi nampaknya ya berjalan dengan lancar. Ya gimana? Jelas Bu suaranya? Jelas Pak, Iya, suaranya Pak Asep. Halo? Iya Pak, udah kedengar. Halo Bu? Iya Mangga, udah kedengaran kok suaranya. Halo Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Pak. Ya mungkin Pak Asep sedikit ada gangguan sinyal karena Halo, sedang Bu? hujan. Iya Pak, udah kedengaran suaranya. Udah jelas ya. Saya hanya ingin menyampaikan ini aja, support aja gitu ya. Iya. Selama saya jadi menjajaki gitu, artinya saya masuk ke tim-tim yang lainnya juga. Saya baru lihat tim dari teman-teman pelajar nih, sangat saya itu proud of you all gitu kan, buat Kak Gunawan dan Jessica sama Kak Naila gitu ya. Saya sangat appreciated sekali gitu untuk semangatnya gitu, meskipun ya masih dagdugdu gitu, karena ya selama ya termasuk anggota-anggota yang saya kelola juga ya masih mentalnya masih belum pada siap gitu kan. Pas saya lihat ini dari teman-teman pelajar, rasanya exciting banget lah, pokoknya I told you all gitu dah. Masalah teknis udah dibahas sama Pak Alam ya, itu Pak Alam juga lebih jago daripada saya lah gitu. Karena saya ingin memberikan support kepada teman-teman ya pelajar gitu kan ya, karena ini adalah spesialis banget lah buat ya mereka gitu kan, buat ya bisa berani tampil gitu. Mungkin dari saya itu aja. Makasih Ibu atas waktunya. Iya, hatur nuhun Pak. Bu Sugi, mangga. Nanti saya penutup aja. Halo Bu Sugi.
Oke, Ya, halo Bu. saya dulu. Oke. Ya, Terima kasih atas kesempatannya Bu Yeti. Kalau untuk tim yang ada di sini, saya sudah sangat apresiasi karena tadi sebelum pelaksanaan mereka semuanya sudah siap. Hanya ketika tepat di jam 20.15 peserta yang lain belum ada, maka saya bantu share ke semua grup. Padahal sebenarnya sudah di-share. Jadi ke instruktur, ke 8.6, D1, D2, D3, pokoknya semuanya grupnya. Tapi alhamdulillah menjadi bertambah sehingga tepat 5 menit yaitu di 20.20 acaranya dimulai. Cuma ada kendala tadi pada saat share screen. Tadi Naila sempat ngasih ke temannya, tetapi ternyata Naila berhasil masuk. Nah, disinilah tantangannya untuk menjadi satu tim yang solid seperti yang dikatakan oleh Pak Alam. Untuk presensinya itu sudah oke. Dan selanjutnya sangat menguasai materi, apalagi ketika terusik dengan kenangan presenter sampai ekspresinya tuh rasa kangennya timbul karena memang orang yang dicurhatkan itu sudah kembali sudah disayang oleh Allah. Untuk kelompok ini udah top banget, jadi pergi ke pasar melihat kokosan, ada durian dan alpukat. Paparan sesi malam kekerasan, materi oke, sangat bermanfaat. cakep. Tangan. Selanjutnya buat presenter, di perkebunan ada tanaman kurma, perkebunan subur di Ternate. Presenter oke, Naila Rahma, semangat penyelesaian penugasan VCT. Cakep. Buat hostnya nih, biar juga sama semangat. Jalan-jalan ke negara Australia, saat lapar makan sate. Ada host Jessica Aprilia, semangat penyelesaian penugasan VCT. Cakep. Terakhir, moderator biar juga semangat ya. Saat pergelaran dipasang baliho. Saat sangat nikmat, permen lote. Moderator Gunawan Adi Nugroho, semangat penyelesaian penugasan VCT. Cakep. Burung Miriam, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Top ya, Ratu Pantun, Pak Alam, kalau Bu Suki, Pak Asep selalu nutup dengan pantun. Ya, terima kasih. Terakhir dari Ibu, ya. Terima kasih sekali, kalian sudah tepat waktu, ya. Tadi ketika Ibu mengoreksi player juga sudah tidak ada yang dikoreksi, sudah bagus. Hanya saja tadi mengenai judul ya, Nei ya. Nanti mungkin di judul lebih fokus lagi. Tadi Ibu mau koreksi, cuman waktunya mepet. Nanti repot lagi dengan ini. Yang penting adalah ketika penjelasannya sudah lengkap. Jadi bisa ditutupi player tadi dengan penjelasan yang Naila sudah paparkan. Jadi bagus ya. Dan bangga sekali Pak Alam dan Pak Asep. Ini adalah anak-anak dari SMA PGRI Depok. Dan PGRI Depok itu di Batu 7 juga sudah ada alumni-alumninya, sudah mengikuti VCT juga di Batu 7. Jadi mereka sangat mendukung sekali kegiatan dari adik-adiknya ataupun temannya dalam penugasan VCT ini. Jadi yang hadir di sini adalah kebanyakan dari SMA PGRI. Jadi tadi ketika di awal terlambat mereka langsung brudul, langsung masuk ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Solid ya, seperti kata Pak Alam, kalian sudah solid dan harus ditingkatkan lagi sehingga besok lebih semangat lagi ya untuk menjalankan tugas-tugas selanjutnya. Oke? Semangat Naila, Jessica dan Gunawan. Ya. Oke, lanjutkan besok ya. Terima kasih. Silakan Jessica. Iya, terima kasih kepada para instruktur dan Bapak Alam dan Bapak Asep yang sudah memberikan refleksi kepada kelompok kami. Mungkin pada diskusi malam hari ini sudah cukup. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan selama acara diskusi ini sudah berjalan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.